Marilah kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu mah dihita saluhuna. Pinuji mah debata situlus sadai na pajupako kita di minggu paupaton dung Trinitatisom. Ibana do mangaramoti hita jala na maparmudu hita di bagasan perdalanan nguluta di sada minggu naung tabolus. Tapuji jala tapasanga ma ibana Allah saluhut naing. Pinuji mah debata situlus sadai na maparmudu kita di bagasan perdalanan nguluta. Marhite topik ni minggu tasadarion dipaingot do hita na debatado mamasu-masu hita di bagasan nguluta. Alani hita ikut do gabe pasu-pasu tuna humaliang. Ido ubadi dok di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Pinuji mah debata situlus sadai na pasu-pasu hor kita ragam ni pasu-pasu. Atau tapasada maruhata laho mamuji dohot pasangapo tuhata situlus sadai marede mahita sian buku ede nomor 110 ayat sada dohot ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 194 ayat 1 dan ayat 2. Yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini adalah hukum Taurat Tuhan yang kelima sampai dengan yang ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina. Kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami.
Ya Tuhan Allah, setelah beberapa bulan kami harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Sekarang kami telah memasuki suatu tatanan yang baru yang disebut dengan new normal life. Itu artinya bahwa kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari seperti biasanya. Tetapi kami juga harus hati-hati menjalani hidup kami ini. Sebab COVID-19 belumlah sepenuhnya selesai dari kehidupan kami. Oleh karena itu, dari kerendahan hati yang terdalam, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu, supaya Engkau berkenan menyertai kami menjalani hidup kami. Janganlah biarkan hidup kami di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya kami hidup di dalam pengharapan dan keyakinan hanya di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang menyertai kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang telah memberikan kepada kami banyak berkat di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan rasa syukur. Semuanya itu adalah hanya karena pengasihan-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau telah melakukannya kepada hamba-Mu Abraham. Engkau telah memanggilnya keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan baru yang penuh dengan berkat-Mu. Memberkati Abraham supaya menjadi berkat kepada yang lain. Tetapi Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kami ini, kami tidak menjadi berkat kepada yang lain. Sebaliknya, justru menjadi sumber masalah bagi keluarga, masyarakat, dan segala makhluk. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah buang kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami menjadi berkat kepada segala makhluk. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayat 1. Yang menjadi epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang sunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena umatnya, rahmatnya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkat Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 470 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar lagu pujian dari Kor Ama HKBP Hatopan Cibinong.
Nohon pangalau sioki Tung sohoi tarpangasahonau Miado panmio Tuhan Holan asini rohani Dona boy upang asahon Doon kagugohon bido Boy mandas das rohaki Manguki mong pasangap One bata parholong Idung soano mongonos naman monitaon Dewata parholongi Dibange Toguma Tondima Mian diang Bagasuiwan Kolong mirohangi turohangi Dewata parholongi Marilah kita dengar warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat HKBP Cibinong, Minggu tanggal 5 Juli 2020. 1. Nama minggu kita hari ini, minggu keempat setelah Trinitatis. Topik minggu, diberkati menjadi berkat. 2. Praeses selaku pelaksana tugas pendeta HKBP Resort Cibinong menghimbau kepada segenap jemaat dan majelis HKBP Cibinong agar senantiasa berdoa dan menciptakan kedamaian di dalam damai dan kasih Kristus. 3. Surat-surat yang masuk, surat Praeses selaku pelaksana tugas pendeta HKBP Resort dibacakan Kabid Koinonia. 4. Warta keuangan HKBP Cibinong sementara. Uang yang masuk. 1. Persembahan yang masuk pada ibadah minggu online tanggal 21 Juni 2020 7 KK Rp1.555.000. 2. Persembahan yang masuk pada ibadah minggu online tanggal 28 Juni 2020 49 KK Rp7.580.000. Ketiga, persembahan hamolateon atau ucapan syukur yang masuk sampai minggu ini Rp315.000. Total uang yang masuk Rp9.450.000. Pembukuan warta keuangan ini ditulis sementara oleh Sintua Parlin Silitonga dan Sintua R. Pardede. Marilah kita mendengarkan surat yang dibacakan Kabid Koinonia oleh Pandita Ligat Simbolon STH. Surat Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap selaku pelaksana tugas pendeta HKBP Resort Cibinong nomor 043-D-28 Romawi Deboskap /SU-7 Romawi 2020 tentang pemulihan nama-nama anggota jemaat dan anggota Parhalado HKBP Cibinong yang dibebas tugaskan pada rapat jemaat HKBP Cibinong tanggal 1 Februari tahun 2020. 1 Romawi. Sesuai dengan diktum SK Eporus terkait surat pemberhentian dengan tidak hormat skorsing pendeta Gideon Saragi nomor 791-L-27-5 Romawi /2020 tanggal 15 Mei tahun 2020 butir 4. Dengan ini diumumkan telah dipulihkan nama-nama di bawah ini antara lain 1.
Sintua RST Sidabutar Sektor 1. 2. Sintua R Lumban Toruan Sektor 2. 3. Sintua B Simorakir Sektor 2. 4. Sintua Sianturi Sektor 3. 5. Sintua R Manurung Sektor 3. 6. Sintua MP Naibaho Sektor 4. 7. Sintua T Boru Simajuntak Sektor 5. 8. Sintua R Pangaribuan Sektor 5. 9. Sintua R Hasibuan Sektor 6. 10. Sintua M Hutajulu Sektor 7. 11. Sintua A Simatupang Sektor 7. 12. Sintua P Silitonga Sektor 8. 13. Sintua E Panjaitan Sektor 9. 14. Sintua B Sianipar Sektor 10. 15. Sintua M Boru Sihobbing Sektor 13. 16. Sintua SP Pasaribu Sektor 13. 17. Sintua R Sinaga Sektor 15. 18. Sintua Raymond Pardede Sektor 15. 19. Sintua J Siregar Sektor 16. Dengan demikian, nama-nama yang telah dipulihkan di atas sejak hari ini kembali melaksanakan tugas dan pelayanannya di HKBP Cibinong, Resort Cibinong, hak dan kewajibannya sebagaimana di HKBP Cibinong telah dipulihkan. 2 Romawi diumumkan telah dipulihkan antara lain: 1. Anggota jemaat Mangasi Sianipar Sektor 1. 2. Anggota jemaat Johnson Hasibuan Sektor 1. 3. Anggota jemaat Masinton Pangaribuan Sektor 2. 4. Anggota jemaat Manter Sihotang Sektor 2. 5. Deni Tambunan Sektor 3. 6. Anggota jemaat Belman Pangaribuan Sektor 4. 7. Anggota jemaat Nazar Simajuntak Sektor 4. 8. Anggota jemaat PH Panggabean Sektor 5. 9. Anggota jemaat Jadiman Manik Sektor 5. 10. Anggota jemaat Dahlan Gurning Sektor 5. 11. Anggota jemaat Roy Pangaribuan Sektor 5. 12. Anggota jemaat Hapataran Manalu Sektor 6. 13. Anggota jemaat Suparman Siagian Sektor 14. 14. Anggota jemaat Piner Sitorus Sektor 16. Dengan demikian, nama-nama yang telah dipulihkan di atas sejak hari ini, hak dan kewajibannya juga kembali seperti biasanya di Gereja KBP Cibinong. 3. Romawi, sesuai dengan hasil rapat bersama Preses sebagai pelaksana tugas pendeta KBP Resort Cibinong dengan tim distrik serta Parhalado HKBP Cibinong pada tanggal 2 Juli 2020 di kantor distrik, kami telah pulihkan oleh Preses: 1. Sintua J Siagian. 2. Sintua A Hutapea. 3. Sintua TBS Simatupang, di mana nama-nama mereka terlebih dahulu dibebas tugaskan oleh pendeta Gideon Saragi yang tidak sesuai dengan mekanisme aturan-peraturan HKBP. Dengan demikian, nama-nama tersebut kembali bertugas dan melayani di HKBP Resort Cibinong dan di sektor masing-masing. Hak dan kewajibannya juga kembali seperti biasanya di Gereja HKBP Cibinong. Demikian surat pewartaan pemulihan nama-nama ini disampaikan
kepada yang bersangkutan dan kepada segenap Parhalado dan Jemaat HKBP Cibinong. Cinere, tanggal 3 Juli tahun 2020, pelaksana tugas Pendeta HKBP Resort Cibinong, Pendeta Dr. Randus Berlin Tamba MDiv, Preses HKBP Distrik 28 Deboskap. Demikian. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 1. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yang menyapa kita tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita, mari kita mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berbahagia saat ini, menurut saya ada 3 hal yang mau disampaikan pada kisah pemanggilan Abram oleh Allah. Suatu kisah sentral pemanggilan dan pemilihan Tuhan atas rencana besar Tuhan di tengah-tengah hambanya Abram dan keluarganya, sampai kepada umatnya Israel, sampai kepada bangsa-bangsa, dan bahkan sampai kepada umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut hemat saya, ada 3 isi nats yang mau disampaikan dalam konteks perikop kita hari ini. Yang pertama, pada ayat 1 dikatakan, "Pergilah." Dalam bahasa Ibrani dikatakan, "Lek." Berasal dari akar kata yalak. Abram dipanggil dan diperintahkan Tuhan dalam konteks nats ini untuk pergi. Pergi artinya berjalan, bergerak menuju satu tujuan yang pasti, tanpa keraguan, karena penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam hidup. Ada jaminan di sana karena Tuhan, sehingga tidak ada ruang kosong yang luput dari Tuhan atas rencananya. Abram merespon panggilan dan pemilihan Tuhan dengan bergerak pergi meninggalkan zona harta kekayaan miliknya. Dia pergi meninggalkan zona aman tanah ayahnya dan kelahirannya. Dia pergi meninggalkan zona aman sanak saudara familinya. Dia pergi meninggalkan sesembahan berhala-berhala yang ada di Ur Kasdim. Dia pergi meninggalkan zona keegoan pribadinya hanya untuk suatu rencana besar dari Tuhan. Maka Abram dan istrinya Sarai, Lot anak saudaranya, pergi dari Ur Kasdim di tanah Haran menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abram. Yang kedua, pada ayat 2 dan ayat yang ketiga dikatakan di sana janji berkat Tuhan dalam konteks ketaatan Abram akan rencana Tuhan. Tuhan lewat rencananya ingin menjadikan bangsa yang besar lewat Abram.
Tuhan akan memberkati namanya menjadi masyhur, menjadi terkenal. Tuhan memberkati akan membuat lewat Abram semua kaum etnis di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dalam konteks kata pergi dari nomor 1 ayat 1 di atas, di dalamnya sudah mengandung taat, sikap taat oleh Abram. Ketaatan itu karena penyertaan dan kehadiran Tuhan, maka janji Tuhan diberikan kepadanya. Kata berkat bahasa Ibrani berakah, berakar dari asal kata barak, artinya shalom, ketenangan, jaminan dari Tuhan. Berkat itu tidak hanya diurus atau hanya mengenai material, tetapi berkat ini adalah seluruh proses kehidupan orang percaya beroleh jaminan dari penyertaan dan kuasa Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, yang ketiga pada ayat 7 dan sampai ayat yang ke-13. Di sana ada Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Teofani. Di atas Batak, di Dok, Hapapatar. Dan ada di sana pergumulan demi pergumulan pribadi dalam diri Abram dan keluarganya. Inilah kisah Teofani atau peristiwa Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram. Peristiwa itu terjadi setelah Abram dan keluarganya sampai atau tiba di tanah Kanaan, di tempat yang bernama Sikem, di pohon Tarbantin di More. Allah menampakkan dirinya dan mengatakan kepada Abram, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Abram membangun mesbah Tuhan karena penampakan dan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya yang nyata dan terbukti. Jadi jelas Tuhan memenuhi janjinya. Abram tiba di tanah Kanaan, di Sikem. Oleh sebab itu, Abram membangun mesbah, suatu hubungan yang utama dalam perjalanan hidupnya, dan karena telah dipenuhi janji Tuhan kepadanya. Namun saudaraku, suatu ketika di tanah Kanaan timbul kelaparan hebat, sehingga Abram dan keluarganya bergumul lagi dan harus mengungsi pergi ke Mesir. Abram sejak awal sudah bergumul karena kondisi istrinya sudah mandul. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 11 ayat 30 dikatakan, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Kemudian Abram bergumul. Dia berangkat dari Ur Kasdim ketika berumur 75 tahun. Dan yang berikut pergumulan Abram. Dia mengerti, memahami, jika Abram dan keluarganya tiba di Mesir, maka mereka akan berhadapan dengan pergumulan, yaitu dengan menghadapi Raja Firaun. Itu sebabnya Abram mengatakan kepada istrinya, jikalau ditanya Firaun, mengakulah engkau sebagai adikku. Sebab kalau aku mengatakan engkau adalah istriku, maka Firaun akan membunuh aku dan kau akan hidup. Demikianlah kita melihat dalam ketiga isi nats ini dalam perikop ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita terima dalam perikop nats ini
dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai bagian anggota keluarga kita masing-masing, sebagai anggota jemaat gereja. Ada 3 hal yang perlu kita camkan, kita terima, yang menggugah kita dan kita lakoni firman Tuhan. Yang pertama, sebagai orang yang percaya yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita disuruh untuk pergilah. Yang saya maksudkan di sini, kita sebagai orang percaya, anggota gereja tubuh Kristus, bahwa kita telah percaya dan yakin dipilih oleh Tuhan sejak kita telah dibaptis di dalam namanya, sampai kita beroleh pengajaran dan percaya kepadanya. Itu berarti bahwa tiap-tiap orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yesus, kita adalah orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, pergilah. Artinya kita pergi bergerak dan berjalan dengan pasti, meninggalkan zona kehidupan, perilaku hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Kita harus pergi meninggalkan perilaku yang negatif, pikiran yang tidak sehat. Kita harus meninggalkan zona keegoan pribadi kita masing-masing dan kepentingan diri kita sendiri untuk rencana Tuhan yang lebih besar. Kita harus meninggalkan sikap bersungut-sungut. Kita harus meninggalkan sikap sesembahan kepada kekuatan-kekuatan duniawi dan berhala-berhala dan kekuatan-kekuatan magic duniawi. Bahkan kita harus berani meninggalkan zona aman harta dan milik kita, jikalau itu untuk mewujudkan rencana Tuhan yang mulia itu, seperti Abraham. Kita justru disuruh pergilah, membangun sikap hubungan yang baru di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memanggil dan memilih kita. Ditegaskannya di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya berkat kepadamu. Kita justru diberkati Tuhan untuk menjadi berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita justru hendak saling mengasihi, saling menolong, saling membangun kebersamaan, membangun kebaikan-kebaikan, kebajikan, saling menolong, saling membangun keluarga yang bahagia, membangun kedamaian dan semangat jemaat yang misioner. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Roma 13 ayat 12b di hata Batak di dok, atong tatanggalima akka ulaon haholomon tasolukon ma akka senjata hati uron. Efesus 4 ayat 24 di dok, jala soluko kamu ma jolmane baru
natinoppa sumantu debata, di bagasan hati goran, dohot hapolinon namar hasit tongan. Kata gereja eklesia dipanggil keluar. Kita harus mampu melaksanakan misi Tuhan Yesus sehingga semua orang percaya memuliakan Tuhan. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu kita mendapatkan sikap untuk membangun hubungan iman, kasih dan pengharapan, serta kebersamaan sesama internal keluarga masing-masing, sesama internal jemaat gereja sebagai tubuh Kristus. Karena dari sanalah akan kita terima berkat Tuhan dan kita menjadi berkat. Altar gereja itu menjadi bagian miniatur simbol altar Tuhan. Dan lebih dalam lagi, karena Yesus adalah mesbah Tuhan, dialah Allah yang menampakkan dirinya menjadi manusia, sehingga lewat altar Yesus yang hidup, Allah yang hidup menampakkan diri di dalam diri kita. Dari sanalah kita mendapatkan berkat dan menjadi berkat bagi dunia. Visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Di pasu-pasu, asa gabe pasu-pasu. Sama hal ini seperti yang dialami oleh keluarga Abraham dan Sarai dalam konteks firman Tuhan minggu hari ini. Dan itu telah menjadi bukti nyata dan real hingga saat ini keturunan Abraham turun-temurun di tengah-tengah bangsa Israel. Kita melihat bangsa Israel beroleh berkat yang luar biasa. Ahli-ahli teknologi, penemu-penemu dunia ini, dan lain sebagainya. Kecerdasan. Ini fakta real untuk diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat. Yang menjadi kata kunci saudaraku adalah percaya dan taat akan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Abraham disebut bapa dari segala orang percaya, karena iman percayanya yang begitu taat dan tekun akan kehadiran Tuhan dan penyertaannya. Dan janjinya dia dapatkan, yaitu janji Tuhan kepada dia tanpa ragu sedikit pun. Kalau kita hubungkan dalam perjanjian baru dalam diri Yesus, Yesus adalah teofani Allah. Dia telah menebus dosa kita dan kejahatan kita. Makanya dikatakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Dan yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah yang perlu kita camkan, yang menggugah hati kita dan kita lakoni dalam firman Tuhan, yaitu terkait rencana Tuhan lewat tiap-tiap orang yang percaya. Tiap orang adalah orang yang unik di dalam Tuhan. Tiap orang percaya, di situ ada ruang Tuhan dalam rencananya yang indah. Meskipun setiap orang percaya mengalami banyak pergumulan apapun yang kita hadapi, semuanya itu haruslah setiap orang percaya melihat dan memahaminya dalam maksud, kehendak, dan rencana Tuhan. Hal itu bukan berarti kita diizinkan Tuhan untuk melakukan dosa kejahatan. Tiap-tiap orang yang percaya harus mampu melihat, memahami kehendak Tuhan akan rencana yang besar dan indah
dalam diri kita, sehingga kita beroleh berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama kita menjadi masyhur olehnya. Rumusannya, singkatnya, pergumulan kita bila bersama Tuhan kita hadapi pada perjalanannya tentunya selalu membawa berkat dan kemujuran. Bapak Ibu, marilah tiap-tiap kita menyampaikan unek-unek kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita. Dengan demikian, segala perkara apapun yang kita hadapi dapat Tuhan tanggung. Dan kita pun turut merasakan kebahagiaan tersendiri. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, sebab segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam situasi COVID-19 ini, Bapak Ibu, hendaklah kita juga bersama Tuhan menghadapinya. Bila kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita menjadi orang yang disiplin menghadapi new normal life. Dan kita orang percaya juga digerakkan Tuhan agar mau berbagi kepada sesama kita yang terdampak corona atau COVID-19 ini. Sehingga melewati kondisi COVID-19 ini, kita menjadi jemaat yang tangguh dan kuat dalam segala hal. Bapak Ibu, biarlah roh Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Rencana Tuhan telah nyata dalam Kristus bagi setiap orang percaya. Rencana Tuhan telah nyata dalam Kristus Yesus sebagai manusia, dan Dia membawa karya keselamatannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sedang menuju tanah Kanaan Tuhan, yakni sorga yang telah dipersiapkannya bagi orang percaya. Oleh sebab itu, kita sudah masuk bagian dari rencana Tuhan. Marilah Bapak Ibu, karena kita sudah masuk dari bagian rencana Tuhan menuju sorga yang Tuhan persiapkan, mari kita membangun dan menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Pengertian kerajaan sorga, kerajaan Allah ini, yaitu kita mendirikan lewat perbuatan-perbuatan yang nyata seturut kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang senantiasa menyertai dan menguatkan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih akan firman-Mu yang menyapa kami, karena Engkau telah memberkati kami. Ajari kami juga untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi gereja ini, bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan, untuk beroleh berkat, ajari kami Tuhan untuk taat dan yakin akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dalam penderitaan dan pergumulan berat. Sembuhkanlah mereka, berikan pertolongan, berikan kekuatan sehingga mereka keluar dari pergumulan, bahkan mereka beroleh kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dan Parhalado yang telah dipulihkan statusnya ya Tuhan oleh Epiphorus dan pengumuman dari Preses sebagai pelaksana tugas pendeta HKBP Resort Cibinong. Berikan mereka semangat untuk pergi melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Cibinong, di tengah-tengah sektor masing-masing, dan jemaat-Mu kembali pulih dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana biasanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi jemaat HKBP Cibinong. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus sehingga mereka menciptakan kedamaian dalam Kristus dan saling menjalin hubungan yang baik, karena kami adalah orang-orang yang percaya, sehingga kami dapat membedakan mana yang tidak baik. Kami meninggalkan zona-zona
perilaku yang buruk dan masuk menciptakan zona kedamaian. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemuda. Berkati mereka Tuhan dalam masa depannya. Berikan pekerjaan, berikan mereka jodoh pada waktunya. Kami juga berdoa untuk para lansia. Berikan mereka kekuatan semangat Tuhan dan mampu memberikan nasihat kepada anak cucunya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk perangkat Parhalado HKBP Cibinong. Segenap perangkat Parhalado HKBP Cibinong dan segenap fungsionaris HKBP Cibinong agar tetap mengingat hubungan kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan tunduk kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, semua permohonan kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Nyanyian kita diambil dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1. Tajakon matan itu hatta, mari kita dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita di Sude Ruas Nuria di HKIP Resort Cibinong. Mulyate.